Halo guys, balik lagi di podcast kelompok 1. Kita mau ngomongin banyak hal nih di sini. Kenalin, aku Misal Karista dari 10 IPS 1 nomor absen 24. Aku Lana Meswara dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 18. Aku Diki Efra Kusuma dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 6. Dan aku Regina Mutiara Raina dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 26. Gimana nih kabar kalian semua? Puji Tuhan, kabarku baik nih. Kabarku juga baik nih. Kabarku juga baik nih pastinya. Wah, puji Tuhan, semuanya baik ya? Oh iya nih, kemarin kita kan libur lebaran, pasti kumpul keluarga ya ini. Iya nih Shell, lebaran yang tahun ini udah bisa kumpul keluarga besar, soalnya pemerintah sudah mengizinkan buat mudik. Iya, bener banget. Kemarin keluarga besarku juga datang ke Solo nih. Terus kemarin keluargaku main-main ke Keraton Surakarta. Soalnya banyak dari keluarga besar yang gak berasal dari Solo. Wah, kalau ngomongin Keraton Surakarta, aku jadi kepikiran gimana sih kehidupan Keraton Surakarta di zaman dahulu. Aku pernah baca dan coba buat melakukan penelitian sih lewat salah satu buku tentang kehidupan dunia Keraton Surakarta. Dari buku itu aku nemuin fakta-fakta yang menarik. Aku juga bisa nyimpulin bahwa Keraton Surakarta merupakan tempat yang memiliki bangunan yang sangat unik. Mulai dari tahun 1830 sampai 1939, Keraton Surakarta berada di bawah naungan 4 raja yang memerintah secara bergantian. Keraton juga memiliki kebudayaan tersendiri, mulai dari cara mengatur bangunan, mengatur cara penanaman pohon yang dianggap keramat, mengatur tempat duduk, menyimpan dan memelihara pusaka, cara berpakaian, serta cara berbicaranya. Wah guys, kehidupan yang ada di Keraton Surakarta di zaman dahulu ternyata lumayan unik dan menarik ya. Pantes sih kalau Keraton Surakarta sekarang menjadi salah satu tempat wisata. Ternyata nggak cuma nunjukin keindahan bangunannya, tapi di dalamnya banyak ilmu dan cerita baru yang bisa diambil. Benar banget, dengan dijadikannya Keraton Surakarta sebagai tempat wisata, juga sangat membantu dalam memajukan perekonomian yang ada di Surakarta. Secara tidak langsung, juga kita mempromosikan salah satu ciri khas dari daerah Surakarta kepada orang lain. Dengan adanya banyak wisatawan yang mulai datang kembali ke Keraton Surakarta, tentunya juga ikut mendukung perekonomian dari warga yang tinggal di daerah Keraton Surakarta. Waktu aku berkunjung ke sana, masyarakat sekitar Keraton juga membuka usaha skuter yang disewakan untuk umum bagi wisatawan yang mengunjungi Keraton Surakarta tentunya. Dengan menyewa skuter itu, para wisatawan tidak kelelahan saat mengelilingi daerah keraton. Dan pastinya dengan menyewa skuter itu, kita para wisatawan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Kalau dilihat-lihat lagi sih ya dari keunikan bangunan keraton itu juga menginspirasi kita untuk membuat suatu produk yang berguna bagi masyarakat, tapi juga tidak menghilangkan ciri khas keindahannya itu. Wah iya bener banget, kebetulan temanku ada yang mau mulai usaha kecil-kecilan gitu. Kebetulan dia pinter buat desain, rencananya sih dia sama kakaknya mau bikin tote bag dengan desain budaya-budaya yang ada di sekitar daerah Surakarta. Bagus tuh Shell, tote bag saat ini juga sangat berguna loh. Di supermarket juga sekarang udah banyak yang tidak menyediakan kantong plastik buat mengurangi limbah plastik. Nah, dengan adanya tote bag itu bisa berguna buat naruh barang belanjaan yang kita beli. Apalagi kalau tote bagnya didesain gambar Keraton Surakarta. Secara tidak langsung, kita juga ikut mempromosikannya. Dengan kita beli tote bag itu juga membantu kemajuan usaha UMKM yang ada. Keren banget. Nanti kalau produknya sudah jadi, aku bisa bantu promosikan lewat Instagram, konten TikTok gitu. Karena sekarang kan udah zamannya digital. Jadi sekarang kita bisa mempromosikan produk bisa lewat media sosial dong. Mantap Diki, kalau yang lain gimana nih libur lebarannya kemarin? Kalau aku sebelum pulang kampung sempat mampir dulu ke pabrik gula Colomadu. Di sana para pengunjung diajak mengenang kembali perjalanan pabrik gula ini. Begitu masuk ke dalam, berbagai ornamen lama pabrik telah tersaji dengan rapi, terawat dengan baik seolah-olah masih baru. Di bagian tengah bangunan menjulang sebuah cerobong asap. Sementara di bagian depan dan samping terhampar tanah lapang yang ditumbuhi pepohonan berfungsi sebagai taman, tempat-tempat orang berduduk santai. Tapi ngomong-ngomong sama pabrik, aku agak kurang tertarik mengunjungi jika masih beroperasi, karena sangat berisik.
Suara yang dihasilkan oleh alat produksinya menghasilkan getaran yang menyebabkan suara dan menggetarkan partikel udara. Lalu getaran partikel udara merambat hingga menggetarkan gendang telinga seseorang dan diubah menjadi sinyal dan dikirim ke otak. Bener juga sih Mahes, tapi lebih spesifiknya lagi kayak mesin-mesin besar seperti kompresor dan generator. Itulah yang menyebabkan kebisingan. Jika getaran suara itu sangat kencang, bisa saja telinga kita kesakitan. Itu bagaikan kita menggunakan handphone, menggunakan sinyal untuk mengirim sesuatu ke tempat lain. Iya, bisa digambarkan seperti itu. Untuk yang dijelaskan Mahes pada bagian tubuh kita, alat pendengaran yaitu telinga kita. Sebenarnya ada plus minusnya sih didirikannya sebuah pabrik. Kalau dilihat dari keuntungannya, dengan adanya pabrik bisa mengolah atau membuat suatu produk yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya kayak tadi pabrik gula, akan menghasilkan produk berupa gula, baik berupa gula pasir, gula batu, dan lain-lain. Coba kalau nggak ada pabrik itu, kita juga nggak bisa mengolahnya kan? Tapi kerugiannya itu pada pencemaran yang dihasilkan oleh limbah pabrik. Iya benar, limbah yang dihasilkan pabrik dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Misalnya asap yang dihasilkan dari pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Polutan oksida nitrat dan oksida belerang bila bersama dengan uap air dapat menimbulkan hujan asam yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Lalu tidak hanya itu, seperti yang dikatakan Mahes dan Diki tadi, pabrik juga menyebabkan pencemaran suara karena kebisingan yang dihasilkan dan mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Nah, maka dari itu, menurut pendapatku, jika mau mendirikan sebuah pabrik, jangan berada di dekat pemukiman penduduk atau daerah yang padat penduduk. Lebih baik mendirikannya di tempat kawasan industri. Betul tuh Diki. Tapi ngomong-ngomong tentang pabrik gula Colomadu, aku jadi keinget sama Menara Pisa. Sama-sama tinggi, tapi kalau Menara Pisa itu kelihatan miring gak sih? Iya, sama. Aku juga lihatnya miring. Wah, kayaknya asik nih kita ngobrol-ngobrol tentang Menara Pisa. Wah, boleh tuh, Hes. Asik juga kayaknya nih. Setauku ya, aku baca-baca. Pada awalnya Menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Jadi derajat kemiringan Menara Pisa kemungkinan 4,8 derajat. Oh, jadi gitu. Dari berbagai tempat di Surakarta tadi yang kita bicarakan, ternyata banyak tempat wisata ya. Ada pabrik gula, keraton, dan lain-lain. Tapi kalian tahu nggak sih, di kota Surakarta ini juga banyak UMKM yang menjual souvenir, kuliner, dan banyak lainnya. Kita sebagai generasi Z ini tidak hanya sebagai pengguna dan membeli. Seperti contohnya tas yang tadi, seperti tote bag yang didesain seperti batik sesuai khas Solo. Tapi kita juga bisa memproduksi dengan ini, kita sebagai generasi Z bisa bangga dan cinta tanah air dengan menggunakan barang dalam negeri dan juga meningkatkan ekonomi yang ada di Surakarta dengan mempromosikan semua kebudayaan khas Surakarta ini ke luar negeri. Wah, bener tuh. Apalagi kita generasi Z masih terbilang muda. Dapat membantu pertumbuhan juga sumber daya manusia yang ada di kota Surakarta ini. Dengan mungkin memproduksi barang khas Solo ini. Jadi bangga rasanya kita bisa memajukan bangsa Indonesia ini. Tapi itu semua juga butuh kesadaran dari diri kita. Maka peran Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dia yang ada di dalam kita akan terus memberi kita arahan layaknya seorang pemimpin. Arahan tersebut bisa berbagai macam. Ini akan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita tahu apa yang kita harus perbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus ternyata memang ada dan hadir dalam diri kita ya. Makanya semua apa yang kita lakukan, hal baik terjadi, semua sudah sesuai kehendak Tuhan. Bicara tentang Roh Kudus ini mengingatkanku pada suatu pesan moral pada fabel yang pernah aku baca kemarin deh. Emang gimana ceritanya? Judulnya apa? Title is Kind Elephant. Once afternoon in the middle of the forest, the weather was very hot. The forests were the mouse there, elephants and other animals lived, seemed to burning. The mouse there was very thirsty. He walked away searched water to drink.
On the way, the mouse there fought a clear pond. Suddenly, he jumped into the pond without thinking how to go back to the surface. Several times he tried to climb, but he could not get up. So he shouted for help. An elephant we called near the pond, so he could hear the mouse there shouted for help. He remembered that mouse there. He was a very nosy animal. He thought that mouse did really need a help. He thought for a while. He could easily go down to the pond and help Mouse Deer, but how did he get back to surface? Alpen asked the Mouse Deer, "Do you lie to me? I won't be trapped by your trick. You should be taught lesson." Alpen left the Mouse Deer alone. The Mouse Deer felt so cold. He still shouted for help with a hoarse voice. He realized that other animals did not trust him because he was very nosy back then. A few minutes later, Elephant came back to pond and helped the mouse there got back to surface. The mouse there said thank you and promised that he never ever be noisy again to other animals. The moral message: we must be careful in our before in order to be safe and be able to save others as well as the Holy Spirit in our turns that courage and most us to behave well according to God's will. Wah, ternyata ceritanya keren juga ya. Mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berperilaku seperti peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Yap, betul banget. Gak kerasa dari tadi kita udah ngomongin banyak hal. Dan kita jadi tahu banyak hal yang baru, mulai dari berbagai tempat wisata yang menarik di Surakarta, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Surakarta, sampai pada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.